Halo sobat, kembali lagi di channel Pintu Teater 1. Kali ini kita akan melanjutkan membahas alur cerita dari TV series Prison Break Season 1. Bagi sobat yang belum menonton episode 1, link ada di deskripsi video ini ya. Pembahasan kali ini akan membahas episode 2. Mau tahu kejeniusan apalagi yang Scofield rencanakan untuk kabur dari penjara? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai intronya. Episode ini diawali dengan adegan Scofield dan DB Cooper yang sedang mengobrol di halaman penjara. Scofield menyinggung sedikit tentang pelarian dirinya dari penjara dan DB Cooper hanya menganggap remeh hal itu. DB Cooper bercerita bahwa akan terjadi perang antara ras kulit hitam dan ras kulit putih karena gesekan yang sering terjadi sudah cukup lama. Scene berpindah ke dalam sel penjara. Para sipir penjara mengadakan razia sel. Dan para napi pun berlomba-lomba untuk membuang barang-barang terlarangnya. Scofield kepergok sedang memegang pisau milik Sucre. Dan kepala penjara datang, dan Sucre lah yang ditangkap. Karena Scofield dibela oleh kepala penjara Pop. Pop tidak mau jika Scofield diisolasi, karena nanti ia nggak bisa bantuin Pop bikin maket Taj Mahalnya. Scofield berbincang dengan kakaknya. Kakaknya menanyakan bagaimana cara kabur dari penjara Fox River. Scofield menjawab, caranya adalah kabur lewat ruang medis. Disitulah titik terlemah dari keamanan penjara. Scofield bercerita bahwa ia membutuhkan obat Pubnak untuk menurunkan insulinnya. Sehingga ia akan rutin masuk ruang medis untuk disuntik insulin. Nah, rutinnya Scofield masuk ke ruang medis akan dimanfaatkannya untuk mempersiapkan jalan kabur. Scene berganti, terlihat Scofield sedang mencari sesuatu di bangku-bangku yang berada di halaman. Ternyata ia mencari sebuah baut. Karena ia arsitek dari penjara ini, maka ia tahu baut ukuran berapa dan berada di posisi mana. Ketika Scofield sedang berusaha memutar baut, datanglah seorang pria. Perkenalkan, dia adalah T-Bag, seorang narapidana yang memiliki kasus penculikan 6 orang anak laki-laki dan perempuan. Ia memperkosa dan membunuh anak-anak tersebut secara sadis. T-Bag mengajak Scofield untuk bergabung menjadi bawahannya. Jika Scofield mau bergabung, T-Bag bisa melindungi dan menjamin keselamatannya jika terjadi perang ras kulit putih melawan ras kulit hitam. Namun Scofield menolak dan pergi meninggalkan baut yang belum berhasil terambil. Lanjut, Scofield menanyakan kepada Franklin keberadaan obat Pubnak yang ia minta. Scofield meminta barang tersebut malam ini juga. Franklin pun sangat kepo ingin tahu untuk apa fungsi Pubnak tersebut. Scofield pun melanjutkan mengambil baut, namun aksinya ketahuan oleh T-Bag. Bautnya pun diambil dan disita olehnya. Rencana Scofield pun gagal. Scene berganti, kekepoan si Bellick yang mencari-cari kesalahan orang membuatnya ia memeriksa sel Scofield. Dan akhirnya ia menemukan sesuatu ketika ia menggosok sebuah kertas kosong. Kertas itu bertuliskan Schweizer Allen 1112-1147. Bellick mencoba mencari info lewat database narapidana yang pernah mendekap di River Fox. Tapi, Bellick tidak mendapatkan info apa-apa. Lalu, kode apakah itu? Lanjut, Abruzzi kedatangan tamu 2 orang. Tamu itu adalah mantan anak buahnya dahulu ketika ia belum masuk penjara. Mereka datang untuk meminta Abruzzi mencari info keberadaan Fibonacci sesegera mungkin. Jika tidak, maka Fibonacci bisa bersaksi di pengadilan tentang kejahatan para mafia Abruzzi. Abruzzi pun berjanji akan mendapatkan info Fibonacci sesegera mungkin. Singkat cerita, Scofield datang ke selnya T-Bag untuk mengambil baut yang ia sita. Namun ia kepergok oleh T-Bag. Terlanjur basah, ia berkata ingin bergabung jadi anak buah T-Bag. T-Bag tidak semudah itu percaya kepada Scofield. Ia menyuruh Scofield untuk membuktikan dengan cara membunuh ras kulit hitam saat perang dimulai. Percakapan itu didengar oleh ras kulit hitam, yaitu sang penjual obat Franklin. Franklin sudah mendapatkan Pubnaknya dan memberitahu kepada Scofield. Namun karena Franklin mengira Scofield bekerja sama dengan T-Bag ingin membunuh ras hitam, Franklin tidak jadi memberi Pubnaknya kepada Scofield.
Padahal Scofield berkata itu hanya salah paham saja. Scene berpindah, Veronica yang sedang menyelidiki kasus Burroughs meminta rekaman CCTV penembakan dan pembunuhan yang mantan pacarnya lakukan. Ia pun diberikan salinan rekaman CCTV tersebut. Dan ketika Veronica menontonnya, memang benar di video itu Burroughs lah dengan sangat jelas melakukan penembakan kepada kakak wakil presiden. Veronica datang menjenguk Burroughs. Di sini Veronica amat marah karena sudah jelas-jelas di CCTV Burroughs melakukan penembakan. Namun Burroughs bersikeras mengaku dijebak. Ia berkata bahwa tak pernah menarik pelatuknya sama sekali. Kakak Wapres sudah mati sedari awal sebelum Burroughs datang ke TKP. Ia disuruh temannya, Crab Simon, demi melunasi hutangnya. Seseorang ingin menyeting agar seolah-olah Burroughs lah pelakunya. Mendengar cerita ini, Veronica semakin tidak percaya dan meninggalkan mantan pacarnya ini. Scene berganti. Perkenalkan, dia adalah Kellerman, seorang agen rahasia yang diutus untuk menutup-nutupi kebenaran kasus Burroughs agar jangan sampai terbongkar. Kellerman mempertanyakan siapa yang minta salinan rekaman CCTV tersebut, dan ia pun diberitahu. Veronica mencari Crab Simon yang memerintahkan Burroughs untuk melakukan aksi menodong senjata agar hutangnya dianggap lunas. Namun, ketika ia datang ke rumahnya, ibunya berkata bahwa Crab telah tewas. Seseorang menelepon untuk datang dan mengobrol kepada Veronica. Ia adalah pacar dari Crab Simons. Ia memberitahu kejanggalan tewasnya pacarnya. Kebetulan sekali ia bunuh diri seminggu setelah tewasnya kakak wakil presiden. Wanita ini berpesan kepada Veronica agar berhati-hati terhadap dalang di balik semua ini. Wanita itu pun pergi dengan wajah yang sangat ketakutan. Dan ternyata agen Kellerman memata-matai mereka dari kejauhan. Agen Kellerman pun menelepon seorang wanita. Ia melaporkan bahwa ada tikus kecil yang berusaha membongkar rahasia kasus Burroughs. Wanita inilah penjahat sebenarnya yang menyeting fitnah pembunuhan oleh Burroughs. Kembali ke sel, seluruh napi disuruh berdiri di depan sel. Namun disinilah perang tersebut pecah. Scofield mencari anak buahnya T-Bag. Ia hanya ingin bautnya kembali. Namun anak buahnya T-Bag dibunuh oleh kulit hitam. Dan ia memeluk Scofield karena kesakitan. Namun peristiwa tersebut dilihat oleh T-Bag. Dan T-Bag pun menyangka bahwa Scofield lah yang membunuh anak buahnya tersebut. T-Bag pun di sini marah besar kepada Scofield. Scofield sedang menggosokkan baut ke lantai untuk mengamplasnya. Ternyata baut itu digunakan untuk membuka baut wastafel. Nah, pedoman tatonya berfungsi kembali. Ada lingkaran hitam yang berguna menyamakan ukuran kunci baut tersebut. Dan bisa kita lihat kode Schweizer adalah merek wastafel dan Allen adalah nama bautnya. Dan kode 11121147 adalah ID baut tersebut. Pantas saja Bellick tidak bisa menebaknya. Lanjut, karena Franklin mengira Scofield telah membunuh pria kulit putih, pubnaknya pun diberikan oleh Franklin dan segera Scofield memakannya walaupun sudah terlambat. Waktu pengambilan darah pun dimulai. Scofield takut jika pubnaknya belum bereaksi. Dan ini dia hasilnya. Ia pun positif diabetes, artinya ia kekurangan insulin. Scofield pun berhasil, sehingga dia akan sering bertemu dengan si dokter cantik ini untuk melakukan penyuntikan. Scene berganti, Scofield diajak untuk masuk ke gudang oleh anak buah Abruzzi dan ternyata Scofield dipaksa untuk memberitahu keberadaan Fibonacci. Abruzzi mengancam jika Scofield tidak memberitahu dalam hitungan ketiga, maka jari kakinya akan dipotong. 1. Scofield enggan memberitahu. 2. Jika Scofield memberitahu, maka dia akan mati. Dan 3. Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode 2 kali ini? Kami jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode 3. Sekian dulu episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya dan salam untuk keluarga di rumah.